Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ma yukhalif thiqatun fihi ma la fashadu wal maqlub kismani tala ibdalu rawin ma bi rawin kismu wa qalbi isnadi lamatin kismu. Kesimpulannya di sini bahwa orang-orang mudallisin ada sesuatu, begitupun di sini. Kenapa ditukar Suhail dengan Al-A'mas? Kata Al-Hafidh liyugraba bihi, itulah pekerjaan orang-orang pemalsu hadis. Lalu apa tujuannya? Agar para muhadisin dari murid-muridnya dia datang mengambil hadis dari dia. Karena apa? Karena ada sanad yang jalannya lain. Maka sebagian dari muhadisin mencintai dari jalan-jalan yang lain. Dengan banyaknya rihlah kemana-mana didapati riwayat-riwayat yang lain. Namun itu dengan catatan riwayat yang lain itu benar sanadnya. Walakin idza kana riwayah al-gharibah bimujarrad as-sana'ah kama fa'ala Hamad ibn Amr an-Nasibi, yang dilakukan oleh Hamad ibn Amr an-Nasibi, diganti Suhail dengan Al-A'mas dengan tujuan jadi aneh, agar diharapkan murid-muridnya dia mengambil dari dirinya karena mempunyai sanad yang aneh, maka hada la yaqo. Permasalahan dari kalangan para muhadisin, mereka senang mempunyai sanad yang aneh dengan catatan sanadnya sahih. Maka mereka pergi ke berbagai tempat, ya'khud sanadul ali. Sanad itu yang biasanya begini, ini 4 sanad, tapi aku mendapati 3 sanad kepada Nabi. Maka mereka datang jauh-jauh sampai ke Irak, sampai ke Yaman. Untuk apa? Liya'khuda sanadul ali. Idan sanadul ali minal gharib, dari perkara yang aneh. Biasanya 4 sanad, ini kok 3 sanad. Walakin bisyarat sahih. Wa amma hada Hamad ibn Amr an-Nasibi yughayir Suhail dengan Al-A'mas liyugraba bihi, tujuannya agar disangka aneh, maka diharapkan para muhaditsin berguru kepadanya. Orang ini mempunyai sanad yang aneh, di mana hadis yang ma'ruf idza laqaitumul musyrikin min tariq fala tabda'uhum bisalam. Al-ma'ruf as-sanad Suhail an abihi an Abi Hurairah. Wa hadha rajul indahu sanad akhar ais Al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Fahal hada marghub? Al-jawab la. Limada? Li'anna al-muhaddithin ya'rifuna. Al-muhaddithun ya'rifuna ala annahu kadzdzab wa dha'ul hadits. Intabih. Huwa yughayyir al-an al-A'mas liyugraba bihi hakada. Diperingatkan oleh para ulama, awas, dia mengganti Suhail dengan Al-A'mas untuk tujuan sesuatu, karena dia pemalsu hadis. Maka dia tidak takut mengganti Suhail dengan Al-A'mas yang tujuannya agar diambil hadisnya dia. Diharapkan para ulama berbondong-bondong datang ke rumahnya dia mengambil hadis ini. Ya pertamanya mungkin seperti itu. Di saat tersebar, ada sanad yang aneh nih. Namun para ulama mengetahui siapa Hamad ibnu Amr an-Nasibi kadzdzab wa dha'ul hadis. Lama masalan bada istahar hada sanad, di saat mulai menyebar sanad ini, mendengar para muhaditsin, ada sanad yang baru, apa? Al-A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah, idza laqaitum bil musyrikin fala tabda'u bisalam. Min man? Al-A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah. Oh, gharib hada. Oh, tamam hada, awal bidayah. Lakin lama su'ila ambi'ni man haddatsaka. Siapa muridnya Al-A'mas? Man tilmid A'mas alladhi amba'aka? Amba'ani Hamad ibnu Amr an-Nasibi. Khalas, yakfi, intahaina. Cukup. Kita mengetahuinya apa? Huwa kadzdzab wa dha'ul hadis. Dia membuat ini litagrib. Hada huwa. Idan laisa likulli syai'al gharib mamduh. Bukan sesuatu yang aneh itu dia terpuji. Maka As-Sakhawi fi Fathil Mughis yaqul wa qad qila fi fa'ilin hada yusrikul hadis. Maka diketahui siapa yang melaksanakan demikian dialah tukang maling dari hadis. Pemalsu hadis, dilaqabi juga dengan
yusrikul hadis, dia selalu mencuri hadis. Wa hada hukmuhu mada at-taqlib, yang haram dan dhaifun jiddan, tidak bisa naik kepada derajat meskipun datang dari riwayat yang lain. Wa mithalun akhar yaqsudu al-imtihan wal ikhtibar, sengaja muta'ammid walakin likai al-ikhtibar, kama marra ma'ana fil mithal kisah ulama ahli Baghdad mengumpulkan 100 hadis, ditukar sanad dengan matan, diberikan kepada Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari hanya menjawab la a'rif, aku tidak tahu. Setelah selesai disampaikan 100 hadis, baru dia menjawab, sanad yang pertama ini matannya, ini sanadnya, ini matannya, ini sanadnya, dikembalikan oleh Imam Al-Bukhari semuanya. Maka di sini taklib yang dilakukan oleh ulama ahli Baghdad muta'ammid, hal yajuz, haram, aula? Al-jawab la. Limadha li'anna qasdi al-imtihan wa laysal qasd an ya'mal bihi wa ila akhir. Dan ini pula yang antum pernah ketahui dari keutamaan Fadl ibnu Dukain, Abu Nu'aim, kama waqa'a min ibni Ma'in ma'a Abi Nu'aim Fadl ibnu Dukain. Masih ingat di mana Yahya ibnu Ma'in bersama Imam Ahmad qarinnya, "Keh nahnu nujarrib ala Abi Nu'aim Fadl ibnu Dukain wa imam muhaddits. Kif nas'aluh." Sengaja membuat taklid, dibuat sanad dengan matannya yang lain. Maka sengaja sama Yahya ibnu Ma'in di sini yang menanyakan, Imam Ahmad juga ikut tetapi tidak yang menanyakan. Maka ditanyakan kepada Imam Fadl ibnu Dukain, "Wahai Imam, ini sanad, ini matan, ini sanad, ini matan." Maka dijawab oleh Imam Fadl ibnu Dukain, "La, sanad ini, matannya ini, sanad ini, matannya ini." Kemudian disebutkan di riwayat Abu Nu'aim Fadl ibnu Dukain tahu bahwa tujuan Yahya ibnu Ma'in membuat ini ingin menguji dia. Maka marah Abu Nu'aim Fadl ibnu Dukain sampai mengusirnya dan menendangnya dari tempat majelisnya. Maka ini terjadi, dan ini amdan dibuat oleh Yahya ibnu Ma'in, dan dia imam, walakin huwa laisa wada'ul hadis. Dan perkara yang kedua, bil qasd, sengaja ditukar tapi dengan tujuan untuk menguji, maka ini hukumnya boleh. Adapun yang kedua, kalau tadi bisabab amdan, contohnya tadi yang kami sebutkan dari riwayat Suhail an Abi Saleh an Abi Hurairah diganti dengan Al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah, wa hada mimma fa'ala al-Kadzdzab Hamad ibnu Amr an-Nasibi, atau yang dilakukan oleh Yahya ibnu Ma'in kepada Fadl ibnu Dukain, ataupun ulama ahli Iraq kepada Al-Bukhari, hada amdan falikulli syai'in hukmuhu likulli maqalin maqal wa likulli maqamin maqam. Maka tergantung niatnya. Jika niatnya seperti perbuatan Hamad ibnu Amr an-Nasibi, hada haram, ditagrib untuk tujuan agar para murid datang kepada dirinya, maka di sini haram. Walakin li ajil imtihan fa yungdor. Idza kana al-imtihan wa ba'da dzalik khalas turik, hanya untuk ujian dan ditinggalkan, maka tidak apa-apa. Sehingga tidak ada hadis yang salah. Jangan ditukar terus disebarkan, maka tidak boleh. Sekarang yang kedua, amal qalb alladhi waqa'a anil waham. Maka jenis yang kedua adalah waqa'a anil waham. Dan ini banyak di dalam hadis-hadis waqa' bisabab al-waham. Fahukmuhu laisa kal awwal. Maka hukumnya di sini dhaif,
apalagi diketahui siapa yang meriwayatkannya, maka dia dihukumi dengan dhaif, ditinggalkan sampai datang hadis-hadis yang lain. Dan apakah dia yasluh li syawahid adh-dhahir? Tidak. Yasluh li syawahid tergantung dari niatnya. Maka banyak contoh-contoh tentang permasalahan hadis yang maklub, yang mana dia tidak disengaja dikarenakan kesalahan rawi, seperti tadi kami sebutkan di hadis Muslim. Bahkan ada rawi yang waham. Untuk contohnya misalnya periwayatan dari Jarir yang meriwayatkan dari Thabit dari Anas dari Nabi, idza uqimatus shalah fala taqumu hatta tarawni. Maka Jarir di sini meriwayatkan dari Thabit dari Anas, telah diketahui oleh para ulama bahwa sanad ini maklub. Yang benar adalah dari Yahya ibnu Abi Katsir dari Abdullah ibnu Abi Qatadah dari Abi Qatadah, baru dari Nabi, bukan dari Anas. Maka ini dari salah satu contoh dan banyak hadis-hadis yang lain. Maka waqa'a di sini taklid dikarenakan hafalan yang rusak ataupun kewahaman rawi. Maka bagaimana hukum keadaan hadis yang maklub? Maka hukumnya tergantung kepada niat yang ada tadi. Jika amdan qasdul qalb ditagrib seperti yang dilakukan oleh Hamad ibnu Amr an-Nasibi, maka hadis ini hadis yang maudhu, hadis yang palsu, buatan. Dan hukumnya jika seperti yang dilakukan oleh Yahya ibnu Ma'in kepada Fadl ibnu Dukain ataupun Masyayikh Al-Baghdad kepada Imam Al-Bukhari, maka di sini hukumnya juga boleh dengan syarat dikembalikan kepada asalnya. Dan jika dia dalam keadaan waham, dohirnya adalah sanadnya sahih dan rawinya thiqah, namun kemudian diketahui bahwa dia itu menyelisihi dari riwayat yang lain, dan diketahui bahwa dia salah, kebalik antara rawi dengan rawi ataupun rawi dengan sanad, maka termasuk hadis yang dhaif. Lalu dhaifnya yasluh li syawahid atau tidak? Yang rajih wala yasluh fi syawahid wal mutaba'at. Maka hadis maklub sama dengan hadis mudrad dan hadis muttarib dan hadis syad. Maka hadis syad yang pernah kita bahas seperti diantaranya hadis tahrik, maka hadis ini hadis yang dhaif dan tidak yasluh li syawahid wal mutaba'at. Maka jika datang riwayat-riwayat yang lain tidak akan menguatkan, karena hadis ini jelas syad, berkesendirian rawi atau maklub di sini kewahaman rawi, menyebutkan kebalik dari sanad dengan matan atau di dalam matannya atau sanadnya, maka menunjukkan bahwa dia salah dari hafalannya ataupun ada yang sengaja menukarkan. Maka tidak bisa terangkat jika datang mutaba'ah. Namun jika datang sanad dari sahabat yang lain, maka kita katakan ini yang sahih dari sahabat yang lain. Tidak bisa hadis ini terangkat dengan sahabat yang lain tadi, tetapi jalan yang lain saja kita mengambil. Jika lafadznya sama dan sahabatnya berbeda, itu yang kita ambil. Hadis yang ini tidak ada. Maka hadis syad dan hadis maklub dan hadis muttarib yang akan datang dan hadis mudrad juga akan datang, maka semua di sini la yasluh li syawahid wal mutaba'at. Tidak bisa terangkat kepada
derajat yang hasan ataupun sahih di majmu' turuqihi. Tidak bisa terangkat sama sekali. Dan pembahasan yang terakhir, bagaimana cara kita mengetahui hadis yang maklub sekaligus dengan hadis syadz yang telah terdahulu. Maka hadis syadz dan maklub sama-sama hadis yang mu'al. Hadis yang sanadnya itu bisa jadi sahih, seperti yang kita sebutkan hadis tahrik di Nasa'i, rijalnya semuanya thiqat. Ingat sanadnya dari Zaidah ibnu Qudamah, dari Asim ibnu Kulayb, dari bapaknya Kulayb ibnu man? Ibnu Syihab an Wa'il ibnu Hujr. Maka semua rijalnya thiqat. Namun ulama mengatakan hadis ini syadz, menyelisihi Zaidah ibnu Qudamah 12 rawi. Yang menyebutkan Zaidah ibnu Qudamah, Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya wa yuharrikuha, digoyang-goyangkan. Maka semua imam yang 12 meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb an abihi an Wa'il ibnu Hujr, Nabi hanya mengisyarahkan dengan telunjuknya tanpa menggerak-gerakkan. Maka 12 imam tidak menyebutkan menggerak-gerakkan, berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah, maka hadisun syadz. Maka hadis syadz tidak naik kepada derajat hasan ataupun sahih dengan riwayat yang lain. Dan memang kebetulan tidak ada riwayat yang lain. Ini dari kewahaman Zaidah ibnu Qudamah. Tidak ada riwayat yang lain yang menyebutkan tentang ini, bahwa Wa'il ibnu Hujr melihat Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya, kemudian menggoyang-goyangkannya, kalimat wa yuharrikuha, dan menggoyangkannya dan berdoa dengan menggoyangkan. Ini tidak ada jalan yang lain. Jika ada jalan yang lain pun bisa jadi tidak mengangkat, karena riwayat syadz menunjukkan kesalahan Zaidah ibnu Qudamah, menyelisihi Sufyanain, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Waddah al-Yaskuri, Bishr ibnu Mufaddal, dan ulama yang lainnya. Maka kesimpulannya, hadis maklub dan hadis syadz, bagaimana cara kita mengetahuinya? Karena sanadnya bisa jadi sahih seperti tadi, dari Zaidah, dari Asim ibnu Kulayb, dari bapaknya Kulayb, dari Wa'il ibnu Hujr. Sanadnya hasan, sanadnya sahih. Namun ternyata syadz, dhaif jiddan. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Maka catat di sini. Pertama, cara mengetahuinya pertama, nas imam al-a'immah. Terdapat nas dari para ulama. Maka nas dari para ulama fi tad'ifil hadis ini muhim. Dan Syekh kami Mukbil mempunyai kitab Ahadits Mu'allah, Dhahirah Sihah, kumpulan hadis-hadis yang mu'al. Maka dia kumpulkan sekitar lebih dari 100 hadis yang dohirnya sanadnya sahih, ternyata dhaif. Dari mana? Di ujung-ujungnya nas para ulama. Kalau Abu Hatim, hadis ini bermasalah, si fulan tidak mendengar dari Alan meskipun sanadnya sahih. Atau hadis ini syadz, seperti dimasukkan oleh Syekh kami Mukbil di Ahadits Mu'allah, hadis Wa'il ibnu Hujr, bahwa Zaidah ibnu Qudamah syadz bihi, dengan lafaz wa yuharrikuha. Maka ini contoh nas dari ulama, itu yang pertama. Jika Abu Hatim mengatakan ada hadis mu'al, atau Imam Ad-Darqutni, atau Imam Al-Bukhari, atau Imam Muslim, atau Ali ibnul Madini, atau Abu Zur'ah, haula jibal fi ilmil hadis, idza qala hada hadisun muttarib, hada hadisun maklub, hada hadisun syadz, maka ini diikuti. Ini yang pertama, nas dari para ulama. Yang kedua, bijam'i turuqil hadis, maka kalian mengumpulkan hadis. Maka kalian nanti jika masuk kepada pentahqiqan hadis, datang hadis dari Abi Daud, terus dihukumi, bisa. Namun lebih baik dikumpulkan sanadnya. Di An-Nasa'i juga dikeluarkan, di Imam Ahmad dikeluarkan, di Tahawi Muskilil Asrar dikeluarkan, di Tabrani di Musnad At-Tabrani,
ataupun di Mu'jamil Kabir, Mu'jamil Shaghir, Mu'jamul Awsat, dilihat semuanya. Ternyata ada ikhtilaf. Nah, nanti diketahui di sana bahwa ini syadz, bahwa ini maklub. Maka ini jalan yang ketiga. Maka ini yang bisa kita berikan, ataupun kembali kepada aqwal salaf tentang permasalahan al-khilaf yang ada. Bahwa salaf menyebutkan qad ikhtalafa al-ulama fi hadal hadis, maka ini pun menjadi pendalilan bahwa hadis ini bermasalah. Maka dilihat, dikumpulkan jalannya. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis maklum. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.